Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurhalisa Putri Zafira, perwakilan dari SMA Negeri 1 Maros, akan membawakan dongeng yang berjudul Toa Kala. Selamat menyaksikan. Bermula ketika lahir seorang putri yang cantik jelita di kerajaan Cendrana. Ia diberi nama Bisudaeng. Karena kecantikan dan kelembutannya, jangankan pemuda pada zaman itu, bahkan binatang pun hampir tertarik dan akrab kepadanya. Tersebutlah raja di kerajaan Toa Kala yang memerintah banyak pasukan kera. Ketika sunyi menghanyutkan semedinya, kecapi emas di pangkuannya sesekali terdengar mengenyangkan alam benti merung. Maka teringatlah ia kepada Bisudaeng saat pertemuannya di pesta raga yang diadakan kerajaan Marusu. Dalam semedinya, ia pun menerawang. Terdengarlah alunan syair lampau yang seumur dengan alam itu. Sudah 2 purnama kita tak bertemu. Badanku gemetar hingga ke lubuk hatiku. Aku takkan biarkan Karaeng mengurungmu di istana Cendrana. Oh angin, sampaikan rinduku ke lubuk hatinya, sebab tak bersamanya serupa dengan kematian. Bisudaeng, oh Bisudaeng, oh botil lagi, kutuklah aku menjadi kera putih jika takdirku tak bisa mempersuntingnya. Tiba-tiba bumi berguncang, langit menyeramkan. Petir pun menyambar menjemput sumpah Toa Kala. Melihat kejadian tiba-tiba itu, bala tentara Toa Kala datang dengan tergopoh-gopoh penuh keheranan. Ada apa Toa? Kenapa teriak-teriak yang menyebabkan alam bergemuruh? Padahal kita sedang mengintai Bisudaeng Toa. Lihat di istana Cendrana, begitu ramai. Bisudaeng benar-benar dikelilingi Toa kabalana Cendrana. Tapi kita punya akal Toa. Kata seekor kera yang diduga sebagai panglima. Ia pun mulai meraih bende dan mengamati kerajaan Cendrana. Siapa yang kau lihat? Bisudaeng. Dede, kau bukan Bisudaeng. Tau lolo mandi di sungai. Pada sebuah taman di dekat Balak Lompoa, terdengar riuh merdu suara wanita. Setelah beberapa kerumunan yang melingkarinya bergeser, tampaklah Bisudaeng yang mahkotanya dikelilingi oleh kupu-kupu. Rupanya Bisudaeng tengah bermain bersama daeng-daengnya. Tapi tak lama setelah kejadian itu, tampaklah Bisudaeng sedang dilanda gundah gulana. Putri, kenapa Putri tidak berusaha meyakinkan Karaeng untuk tidak menjodohkan Putri dengan putra kerajaan Marusu? Bukankah Putri... Toa Kala maksudmu, Tuan Rasoi? Toa Kala adalah hidupku, Karaeng adalah yandaku. Tapi perjodohan ini sudah tergaris sejak aku masih dalam ayunan. Maafkan hamba Putri jika hamba lantang berbicara. Tapi seandainya Putri meninggalkan istana dan perjodohan ini tidak berhasil, apa yang akan terjadi Putri? Perang, Kanang. Dengan perasaan gundah gulana, Putri pun meninggalkan Balak Lompoa bersama daeng-daengnya. Tiba-tiba Putri dicegat oleh sekelompok pasukan kera. Alhasil Putri pun diculik dan dibawa ke kerajaan Toa Kala. Toa, Bisudaeng Toa, Bisudaeng. Semua ini terpaksa kulakukan, Bisudaeng. Aku tak pernah gentar melawan kerajaan Cendrana dan kerajaan Marusu. Aku sudah siap perang. Tak ada yang bisa menghalangiku, Bisudaeng. Tak ada yang bisa menghalangiku. Sejak pertemuan kita di arena permainan raga,
banyak putra-putra yang hadir saat itu. Aku tak pernah lupa ketika Daeng menjatuhkan bola raga di pangkuanku. Semua orang menatapku, Daeng, tak terkecuali ayahandaku. Aku berusaha meyakinkan semua orang bahwa aku mencintaimu. Tapi ayahku tetap ayahku. Aku tak bisa melawannya. Belum cukupkah bukti cinta itu, Ndi? Kepada semua orang ketika aku dengan sengaja menjatuhkan bola raga di pangkuanmu. Ingatkah engkau dengan sutra ini? Aku masih menyimpannya, Ndi. Selendangmu lebih dari hidupku. Jika demikian, bisakah Daeng mengabulkan permintaanku sebagai mahar kepermaisurianku? Apa itu, Ndi? Bendung Ki 7 mata air di kerajaan Simbang, dan buatkan aku permainan terjun di Ajenek Tiasa. Jangankan air terjun, Ndi, istana berlapis emas pun akan kubuatkan. Tapi Daeng, kasih Jiki waktu 1 malam. Jika Daeng tak bisa mengabulkannya dalam 1 malam, maka aku harus kembali ke istana. Dan kerja keras, Tuakala pun memulai pekerjaannya dengan penuh keyakinan. Ia mengerjakan permintaan bisu Daeng semalam suntuk. Peluh mengalir membasahi tubuh Tuakala. Ketika permainan tersebut hampir selesai, tiba-tiba ayam berkokok pertanda fajar akan segera terbit. Tuakala pun semakin gencar menyelesaikan pekerjaannya, namun matahari terbit, langit menjadi mendung. Sebuah gejala alam yang tak biasa. Petir pun dan guntur saling menyambar, pertanda kutukan telah jatuh dari Dewa Tesewai. Bisu Daeng! Bisu Daeng! Bisu Daeng! Bisu Daeng! Ditatapnya sang kekasih untuk yang terakhir kali. Ia tak berdaya oleh takdir. Di sela tenaga yang hampir habis, Tuakala pun perlahan ditumbuhi rambut panjang di sekujur tubuhnya. Ia berusaha memanggil kekasihnya untuk terakhir kali. Tapi Bisu Daeng tak bisa lagi mendengarnya. Ia hanya mendapatkan lambaian tangan dari Tuakala. Di depan Bisu Daeng berdirilah patung kera putih yang kakinya basah oleh tangisan putri yang ditinggalkan. Suara alam pun tergantikan dengan suara tangisan Bisu Daeng. Daeng! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.